Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan ala hudurikum fi hadhil laila al-mubarakah. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya Bapak Dr. Sutarto MSI atas kehadirannya, kemudian juga Bapak Erus Everus dan juga Pak Risman, Pak Jumadin dan juga Pak Joko Abu Nukman. Baik. Pada kesempatan yang baik hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan ujian proposal tesis ya di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sabili Bandung ya. Nah, seperti di program atau di seminar proposal yang lainnya, bahwa dalam kesempatan seminar proposal ataupun ujian proposal tesis ini kita akan bagi menjadi dua. Pertama adalah presentasi dari mahasiswa yang akan mengajukan proposal tesisnya. Ya, setelah mempresentasikan, berikutnya adalah nanti ada masukan dari reviewer ataupun dari dosen penguji terkait dengan judulnya, topiknya, kemudian metode penelitiannya, kerangka pemikirannya, desain penelitiannya, dan lain sebagainya. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan ada dua. Nanti pertama adalah Pak Erus Averus dan yang kedua adalah Bapak Udini. Baik, menghemat waktu, kita akan berikan kepada Bapak Erus Averus untuk mempresentasikan waktunya lebih kurang 8 sampai 15 menit ya, atau 10 menit saya rasa juga cukup. Fokus kepada latar belakangnya seperti apa, kemudian rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitiannya, kemudian kajian pustakanya, ya literatur reviewnya, kerangka pemikirannya, kemudian juga desain penelitiannya, sampai kepada metode penelitian yang akan digunakan. Kepada Bapak Erus Averus, kami persilahkan. Tafadhol, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani wa sallama taslima. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pak Dr. Misno dan Pak Dr. Sutarto, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang bersedia hadir dalam rangka seminar pengajuan proposal tesis yang akan saya sampaikan. Judul dari proposal tesis yang akan saya ajukan adalah, yang insya Allah akan dijadikan sebagai bahan penelitian nanti ke depannya, adalah pengaruh integrasi pendidikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran serta minat dan hasil belajar siswa. Dari judul itu, yang ingin diketahui adalah pengaruh dari integrasi pendidikan.
ya, yang ingin diketahui. Konteks masalahnya adalah kenapa ini harus diketahui pengaruhnya? Karena ini ada masalah di sini, yaitu masalahnya mengenai adanya keterpisahan dan kurangnya keterkaitan antara disiplin ilmu di dunia pendidikan. Kenapa ini menjadi perhatian saya? Karena saya juga pernah mengalami mengajar di salah satu mata ajaran, yaitu bidang studi IPS. Yang kalau saya lagi ngajar IPS itu, saya nyasarnya kemana-mana ngajarnya. Bisa ke IPA, bisa ke agama, bisa ke matematik juga, bisa ke negara, kan gitu ya. Karena memang IPS itu luas cakupannya. Nah, ini artinya memang harus ada integrasi gitu ya antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, di mana itu akan mempengaruhi pola pikir dari anak didik kita yang akan kita sampaikan pelajarannya. Saya sampai berkesimpulan, kenapa sih nggak digabung saja ilmu pengetahuan sosial dan alam gitu? Karena ini berkaitan. Sosialnya bagaimana perilaku kita sebagai manusia terhadap alam ini, makhluk sosial, juga bagaimana memanfaatkan itu untuk kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai ada keterpisahan, orang hanya tahu ilmu alam, sehingga tahu ada kekayaan alam di mana-mana dan menjajah negara yang lain gitu, untuk menguasai kekayaan alamnya, karena sosialnya kurang misalnya. Nah, itu salah satu pengalaman pribadi yang ini penting sekali gitu ya, pengaruh integrasi, integrasi pendidikan dalam dunia pendidikan itu. Latar belakangnya, ini saya akan sampaikan dulu pokok bahasan. Jadi ada latar belakang, ada landasan empiris, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, ada pembahasan, ada kesimpulan, dan daftar pustaka. Yang pertama adalah latar belakang. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, fenomena yang ditemukan, mengapa pendidikan harus terintegrasi. Ya. Itu tadi, jadi memang harus ada keterkaitan, karena kalau namanya kita mendidik, pasti kita mengarahkan, mempengaruhi anak didik kita untuk berpikir dengan keilmuan. Gitu. Nah, kalau keilmuan itu terpisah-pisah, menyebabkan jadi beban yang berat buat anak-anak. Ya. Ada bidang studi ini, bidang studi itu, akhirnya mereka tidak fokus. Dan ini menjadi salah satu, kalau menurut saya, kelemahan dari kurikulum kita, terlalu banyak beban buat anak didik kita. Sehingga pendidikan ini memang harus terintegrasi dengan baik. Begitu ya. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya, kita nanti akan bahas. Ya. Dan yang keduanya, kenapa harus membahas minat dan hasil belajar siswa? Pasti ada hubungannya ya dengan mata pelajaran yang akan diterima oleh siswa ataupun mahasiswa, mata kuliah yang diterima oleh mahasiswa. Karena mata pelajaran yang tidak menarik ya, itu akan mengurangi minat belajar dan pasti akan mempengaruhi hasil belajar dari siswa yang bersangkutan. Nah, ini ketiganya adalah masalah yang ditemukan adalah kurangnya minat dan hasil belajar, sehingga karena kurangnya minat tersebut, hasil belajarnya tidak sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditentukan atau yang diinginkan atau yang ditentukan dalam kurikulum. Nah, ini kan berbahaya. Artinya memang kita mewariskan anak-anak yang akhirnya menjadi apatis terhadap belajarnya karena tidak menarik buat mereka. Yang B-nya adalah apa yang mempengaruhi minat dari dan hasil belajar siswa. Ini berkaitan pasti. Pertama, integrasi pendidikan, mengurangi beban buat siswa dan juga membuat siswa menjadi tertarik karena ini membentuk pola pikir yang lebih luas begitu. Tidak hanya satu bidang mata pelajaran. Yang keduanya adalah efektivitas dan efisiensi proses belajarnya. Kalau kita bicara efektif, artinya dengan adanya integrasi pendidikan ini, itu akan efektif, yaitu tujuan dari pendidikan akan tercapai. Efisiensi itu menyangkut waktu, tenaga, dan biaya. Jadi biaya akan lebih bisa disesuaikan, sehingga anggaran yang disediakan oleh pemerintah akan lebih tercapai efisien. Tenaga yang dikeluarkan juga akan lebih tepat sasaran begitu. Nah, yang ketiganya yang mempengaruhi minat dan hasil belajar siswa adalah pengalaman belajar yang utuh atau holistik. Ya. Jadi karena ada integrasi tadi, maka mata pelajaran atau mata kuliah yang diterima oleh siswa dan yang diajarkan oleh guru, dan ini juga berkaitan dengan beban guru mengajar gitu ya.
Kalau sudah terintegrasi akan lebih kurang beban mengajarnya gitu ya, karena dan lebih menyenangkan pasti gitu ya, karena akan diajak berselancar kemana-mana gitu ya, yang akan membentuk pola pikir dan lebih bisa memberikan mata pelajaran tersebut akan lebih berpengaruh dan akan terpatri dalam ingatan anak didik kita. Holistik itu artinya utuh. Nah, saya menemukan ada gap riset juga di situ ya, ada dampak negatif integrasi pendidikan pada proses pembelajaran minat dan hasil belajar siswa. Apa dampak? Dampaknya pasti kalau positif ada, negatif juga ada. Nanti kita bahkan bahas satu-satu. Nah, landasan empiris ya, kenapa ini juga menjadi salah satu buat saya menarik gitu, bahwa integrasi dunia pendidikan itu dalam jurnal internasionalnya Anwar M tahun 2019, The Challenges and Opportunities of Educational Integration in the Era of Globalization, ya, International Journal of Education and Research, ya. Itu menyebutkan bahwa integrasi pendidikan adalah suatu proses untuk menyatukan pendidikan dari berbagai sistem, budaya, dan negara, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan terintegrasi. Ya, dan ini memang holistik dan terintegrasi ini sesuai juga dengan ajaran Islam gitu ya. Di mana kita sering berdoa, sapu jaga terbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada keterkaitan hari ini, ada keterkaitan sebelum hari ini, dan ada keterkaitan di masa depan. Ini kan integrasi namanya gitu ya, utuh ya, yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Nah, begitupun integrasi pendidikan. Han dan Sun dalam Exploring the Impact of Cross-Cultural Integration on the Learning Outcomes of International Student, Higher Education, ya, pendidikan tinggi, ya, tahun 2020, itu melakukan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 14 mahasiswa internasional yang belajar di universitas di Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi lintas budaya dapat memiliki dampak positif dan negatif pada hasil belajar mahasiswa internasional tersebut. Ya, jadi ada memang dampak positif dan negatif tadi ya. Nah, yang ketiga, kalau jadi sini, Lai, R. and Fearing, ya, dalam bukunya jurnalnya mengajar untuk globalisasi perspektif kritis dari Asia Pasifik, Routledge, ya, berpendapat bahwa globalisasi telah menyebabkan pergeseran mendasar dalam sifat pendidikan dengan fokus pada pengembangan kompetensi global seperti komunikasi antar budaya, pemikiran kritis, dan kewarganegaraan global. Namun penulis juga menyoroti tantangan pengajaran untuk globalisasi, termasuk kebutuhan untuk menyeimbangkan perspektif global dan lokal, peran bahasa dalam komunikasi antar budaya, dan dampak globalisasi terhadap identitas budaya. Bahkan di buku yang lainnya, ya, kalau ada 10 jurnal yang saya lihat di sini gitu ya, ya, ada yang berpendapat yang dengan titik jangka segitiga ya, itu ada masa kini, gitu, ada masa kemarin, dan ada visi yang dikembangkan gitu. Supaya kenapa visi dikembangkan? Supaya anak-anak kita juga mampu beradaptasi dengan kemajuan-kemajuan yang ada di dunia ini. Metode penelitian yang akan dilakukan yaitu desain penelitian. Penelitiannya itu desainnya adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah yang desain penelitian yang sering digunakan dalam penelitian di bidang pendidikan. Ya, pendekatan kualitatif itu lebih fokus pada pemahaman dan interpretasi data kualitatif seperti observasi, wawancara, dan studi dokumen daripada mengukur variabel secara kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan yang ada dengan cara mengumpulkan data secara terperinci, menyusun informasi tersebut, dan menyajikannya dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat dipahami. Nah, itu desain penelitiannya. Adapun populasi dan sampel guru dan siswa dari beberapa sekolah di daerah tertentu. Di sini saya di pesantren di Markazul Quran, terus di rencananya gitu ya, di Sekolah Menengah Kejuruan Insan Toda, ya, Insan Toda itu Sekolah Menengah Kejuruan Islam Terpadu, di mana saya juga di situ ngajar juga sebagai guru Quran di situ.
Dan ada sekolah alam yang dekat dengan rumah, kebetulan yang memilikinya adalah murid saya juga gitu. Yang ketiga, teknik pengumpulan data ya dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis datanya, analisis deskriptif kualitatif tadi yang disampaikan desain penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Ini kalau saya gambarkan seperti ini, ya ada desain penelitian, ada populasi dan sampel, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan dari sinilah nanti akan dapat hasil penelitian. Nah, dari literatur review gitu ya, yang saya lakukan begitu ya. Sementara masih ada hasil penelitian berdasarkan review ya literatur begitu, literatur review dari bacaan-bacaan di literatur yang saya baca gitu. Dari ini sementara hasil penelitian sebelum dilakukan. Barangkali ini nanti akan ditemukan permasalahan-permasalahan ya yang akan ditemukan. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi dunia pendidikan. Ya, kemungkinan nanti akan ketemu di situ ya kurikulum ya. Itu sangat mempengaruhi karena memang kurikulum itu menjadi dasar kita melaksanakan program pengajaran di sekolah-sekolah. Kolaborasi guru ini sudah pasti ya. Jadi guru-guru itu harus betul-betul kalau terintegrasi, nggak boleh lagi guru saling merasa tidak ada kaitan dengan pelajaran yang lain. Nah, itu terasa sekali ketika mengajar di sekolah. Ya di sekolah itu kebetulan di Insan Toda itu ada namanya bina pribadi Islami gitu ya. Itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya dia harus berkaitan dengan guru Quran. Dia harus berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, bahasa gitu. Inggris maupun Indonesia maupun Arab begitu. Begitu juga di madrasah ya, di sekolah-sekolah di pesantren-pesantren. Harus ada kolaborasi. Pembelajaran aktif. Nah, pembelajaran aktif ini yang memang datangnya dari kurikulum dan dari guru sendiri begitu ya. Bagaimana di sekolah-sekolah internasional pembelajaran aktif ini sudah dilakukan lama begitu. Evaluasi dan pengembangan sumber daya ya. Jadi memang harus terus dievaluasi dan diberikan pelatihan-pelatihan pengembangan sumber daya. 2 menit lagi Pak Erus. Ya. Dan yang lainnya begitu Pak Dokter ya. Ya. Ini kan hasilnya ini kan nanti sebenarnya. Ya, pembahasannya diskusi hasil penelitiannya, diskusi mengenai hasil penelitian terkait dengan tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Implikasi penelitiannya, implikasi hasil penelitian terhadap integrasi pendidikan di dunia pendidikan. Nah, pasti ada keterbatasan dalam penelitian ya, yang perlu diakui bahwa memang pasti ada keterbatasan. Saran dan penelitian selanjutnya saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kesimpulannya, ya, ditemukan ringkasan dari teman-teman penelitian dan hubungannya dengan tujuan penelitian, implikasi praktis, implikasi hasil penelitian terhadap praktik pendidikan, ringkasan dari teman-teman penelitian dan hubungannya dengan tujuan penelitian. Nah, daftar pustakanya ini ada 10 jurnal yang saya ambil pendapat dari sini, gitu ya. Dan alhamdulillah sampai ke slide yang terakhir. Thank you. Ya, sekian jazakallah. Harus di sini ada lengkapnya. Sekarang Pak Dokter barangkali sangat singkat dan belum merepresentasikan sebagaimana proposal tesis yang sebenarnya. Mohon bimbingan dan masukan dari semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Erus Everus atas presentasinya untuk proposal penelitian. Namanya juga pengajuan dan to propose gitu ya. Tentu saja ada beberapa perbaikan dan juga ada beberapa hal yang perlu diluruskan gitu ya. Terutama nanti terkait dengan ini bukunya sudah bolak-balik bawa ke ini kemana bawa ke Inais nggak jadi-jadi nih yang ini nih. Agak-agak buram dikit nih yang pedoman tesis gitu ya. Iya nggak kelihatan. Dia karena saya pakai background, ntar saya ganti dulu nggak blur. Nah ini nih tuh ya. Buku panduan ini nanti Selasa atau apa nanti kan Pak Erus kan deket nih di Santo deket Ciapus nih, boleh nih difotokopi. Kemarin saya udah bawa ke Inais berkali-kali nggak pada nggak ada yang datang juga gitu kan, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Oke. Ciapusnya di mana Pak? Di Pondok Pitung, pesantren Ibnu Taimiyah.
Oh, nanti Oke, share gampang lah. alamatnya, share Ya, log Pak boleh, Dokter. boleh. Nah, Ya, baik. Terima kasih Pak Erus atas presentasinya. Ya, idenya cukup besar dan menarik sebenarnya. Nanti kita akan arahkan. Baik, masuk ke sesi yang kedua, yaitu masukan dari reviewer, dari dosen penguji. Pak Dr. Sutarto terlebih dahulu, atau seperti apa, atau saya, atau seperti apa? Silakan Pak Dr. Sutarto. Pak Dr. Misna dulu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya kan harus yang ke senior dulu kan. Baik, terima kasih Pak Dr. Stato. Izin dulu. Pak Erus boleh, nggak apa-apa, pakai ini aja nggak apa-apa. Tapi di stop screen boleh juga biar kelihatan. Ini juga untuk teman-teman semuanya, pembelajaran dan juga apa pedoman dalam menuliskannya. Oke, saya mau ini dulu biar kelihatan. Nanti saya akan pin dengan Pak Erus juga. Saya pin juga biar kelihatan ada dua nih ya. Oke, sebentar. Ini ada satu lagi yang pin, replace pin. Oke, oh D-nya ternyata cuma satu ya. Oke, pertama saya panggil Ibu dan Bapak sekalian. Jadi pertama untuk penulisan proposal tesis ataupun tesis, ini merujuk kepada buku ini, yaitu buku panduan untuk penulisan karya ilmiah skripsi, tesis, dan tesis. Tapi di dalamnya juga ada disertasi. Ini kalau yang dekat di Parung Panjang berarti tinggal ke Pak Dr. Sutarto saja. Ya mudah-mudahan difotokopi boleh lah gitu ya. Difotokopi dan dipelajari gitu ya. Terutama nanti Pak Udini ini ya. Kalau Pak Erus berarti bisa ke saya lah di sini deket gitu ya. Paling nggak nyampe 30 menit kayaknya itu ke Ciapus ya. Oke, dari sini nanti kita akan tahu persis bagaimana penulisannya ya. Penulisannya pertama mulai dari urutan untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu ya. Jadi bab 1 itu adalah pendahuluan, di dalamnya itu ada latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, sebelumnya ada identifikasi masalah, ada rumusan masalah, ada lagi nanti tujuan penelitian, nanti ada juga signifikansi penelitian, kemudian sistematika penulisan. Standarnya itu biasanya. Ya, di sini disebutkan ada di bab 1 metode penelitian, tapi nanti kalau khusus terutama nanti kuantitatif itu dipindahkan ke bab yang ketiga ya. Itu bab yang kedua ya, bisa lihat di sini. Itu di bab pertama pendahuluan. Kemudian bab 2-nya ini adalah kajian pustaka, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Ini kalau dia menggunakan kuantitatif. Nanti saya akan bicara tentang kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya bab 3 itu adalah metode penelitian gitu ya. Bab ketiga adalah metode penelitian. Nah, untuk proposal ini cukup sampai bab 3 saja gitu ya. Dibahas itu sampai bab 3 saja. Ya, jadi tadi nanti tinggal lihat aja di sini tadi bab 1 itu mulai dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikansi penelitian, ya kemudian sampai kepada biasanya itu sistematika penulisan. Bab kedua adalah kajian pustaka atau kerangka pemikiran dan hipotesis atau hipotesis penelitian. Ini kalau nanti kuantitatif ya. Kemudian bab tiganya adalah metode penelitian. Ini cakupannya banyak nih terkait dengan lokasi dan lokasi, kemudian subjek apa untuk populasi dan sampelnya, desain penelitiannya, metode penelitiannya, nanti ada definisi operasional untuk yang kuantitatif, ada instrumen penelitian, ada pengembangan instrumen, ada teknik pengumpulan data, ada analisis data. Nah, nanti tinggal dilihat di sini bab yang ketiga. Bab empatnya belum kita bahas. Bab empatnya ini nanti dengan bab kelima itu nanti ya di bimbingan tesis. Oke, ini dari sisi sistematikanya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan, jadi kalau di pasca PAI Sabili ini menggunakan dua, pertama adalah Harvard Style, yang kedua adalah API Style, APA Style, American Psychological Association. Jadi dia menggunakan body note. Nah, ini namanya nanti Pak Udin langsung juga nanti ya. Jadi kita di sini yang saya baca itu tidak menggunakan footnote, tapi menggunakan body note. Jadi kalau body note itu ya mudah gitu ya. Kalau pakai Harvard Style itu dia ada tahun, ada halaman.
HLM atau pitch gitu ya, atau titik 2 itu kalau yang Harvard. Kalau yang APA, APA style gitu ya, itu hanya menggunakan nama terakhir. Punten misalnya Pak Erus Averus gitu, berarti hanya Averus, koma ya, kemudian 2020. Itu lebih simpel. Nah, lebih simpel lagi seperti kemarin itu bisa menggunakan references manager ya, yaitu menggunakan Mendeley atau menggunakan Zotero gitu ya. Minimal ya tadi manualnya adalah pakai body note gitu ya. Nah, itu pakai body note itu dari sisi penulisannya itu. Jadi nanti struktur penulisannya, sistematika penulisannya, kemudian juga referensinya, termasuk juga untuk daftar pustakanya ya. Semuanya ada di sini. Jadi nanti kalau biasa itu harus wajib baca ini, kayaknya nanti mungkin kemarin sempat mau di digitalisasi tapi belum dapatkan yang PDF-nya gitu ya. Nah, ini belum, jadi adanya di sini itu untuk pedoman. Oke, itu yang pertama dari sisi penulisan. Kalau Pak Arus kebetulan tadi kalau yang saya temukan itu dia tidak terlalu banyak, belum banyak di ininya, di proposalnya, sehingga saya nggak bisa memberikan masukan yang pertama tentang penulisannya gitu ya. Karena di sini pengaruh, ini masih jadi masukannya biasa dua, nanti Kak Pamwo juga dua. Pertama adalah cara menulisnya atau penulisannya gitu ya. Penulisannya itu yang pertama, yang kedua nanti baru ke kontennya. Tadi berdasarkan penulisan karena di sini belum lengkap, jadi nggak bisa nih. Misalnya bab 1 itu adalah pendahuluan, di sini ada konteks masalah ya tidak. Jadi bab 1 pendahuluan adalah pertama adalah latar belakang, kemudian identifikasi, kemudian rumusan, kemudian tujuan, kemudian signifikansi. Baru boleh pakai sistematika kalau dia proposal gitu ya. Bab 2-nya tadi bisa menggunakan kata-kata tinjauan pustaka atau kerangka pemikiran atau hipotesis bisa juga di situ. Nah, isinya itu semua hal nanti terkait dengan objek dari penelitian kita. Nanti kita mau nelitinya kemana nih gitu ya. Termasuk di situ nanti ada literatur review, ada kajian pustaka terdahulu, baik itu jurnal ataupun buku gitu ya, dan juga nanti ada lebih spesifik itu ada di situ ada hipotesisnya ya, karena kalau itu kuantitatif, ini tadi masih campur-campur nih, kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Kemudian yang ketiganya itu adalah metode penelitian, nanti harus paham antara desain penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian juga analisis data, dan populasi dan sampel gitu ya. Kita langsung itu masukan yang pertama. Jadi saya nggak bisa masukin banyak karena memang tidak ada yang bisa dikoreksi gitu untuk di sininya gitu. Jadi proposalnya nanti dibuat lagi ya lebih bagus menggunakan ya bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3 metode penelitian. Setelah itu baru kita bisa pakai tadi pakai body note, kemudian pakai referensinya daftar pustakanya pakai APA style gitu ya. Kemudian nanti sistematikanya kita bisa lihat bab 2 itu yang dibahas itu apa saja, termasuk latar belakang ini apa yang mau dibahas gitu ya. Oke, itu dari sisi penulisan. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Saya masuk yang kedua yaitu di kontennya. Di kontennya pertama saya lihat dari judul gitu ya, bahwa kalau judul itu menggunakan kata-kata pengaruh, dia automatically itu adalah kuantitatif. Kemudian saya kemarin juga ikut workshop dengan Profesor Burhan Bungin. Beliau profesor pertama yang menyebutkan istilah deskriptif kualitatif. Ya, tetapi beliau kemudian bertaubat gitu ya. Beliau bertobat dan tidak lagi mau menggunakan istilah deskriptif kualitatif. Sebenarnya beliau mengatakan ini langsung berarti ya. Jadi sumbernya primer Prof Burhan Bungin gitu ya. Jadi istilah deskriptif kualitatif itu sebenarnya untuk menyamakan atau untuk membandingkan dengan deskriptif kuantitatif gitu ya. Tapi kemudian sudah tidak ada lagi yang namanya deskriptif kualitatif. Jadi itu dihilangkan di beberapa bukunya Prof. Beliau masih ada memang istilah deskriptif kualitatif. Walaupun kalau dalam penelitian ini dia tidak tepat. Kenapa? Karena ada pengaruh. Kalau pengaruh di situ otomatis itu adalah kuantitatif gitu ya. Jadi pertama dari sisi istilah deskriptif kualitatif itu sudah mansuh, sudah terhapus gitu ya. Kemudian kedua dari sisi judulnya ini adalah bukan kualitatif, tapi ini adalah kuantitatif. Oke. Nanti tinggal pilih sebenarnya, tinggal pilih apakah kuantitatif atau kualitatif. Ini harus didudukkan dulu gitu ya. Nah, sebelum didudukkan, ini tadi saya masih agak-agak rancu istilah
integrasi pendidikan, integrasi kurikulum, integrasi mata pelajaran gitu ya, atau integrasi apa gitu ya, misalnya terpadu bahasa lainnya dari integrasi. Kalau integrasi kayak yang saya paham tadi kan yang dibicarakan tentang IPS, IPA gitu ya. Nah ini idenya itu Pak Erus, ini idenya itu sangat besar sekali ya, idenya sangat besar ya. Kalau di perspektif Islam itu dia Islamisasi sains gitu ya, yang digagas oleh Al-Atos misalnya gitu. Jadi dia menggabungkan. Jadi sebelum bicara tentang kalau tadi ide besarnya adalah integrasi pendidikan, ini dipastikan nih kalau integrasi pendidikan berarti dia lebih mengarah kepada pendidikan agama dengan pendidikan keduniaan. Itu bisa ya. Tapi tadi yang dibicarakan justru malah integrasi IPS IPA gitu ya. Misalnya ketika, nah ini saya tahun 1999 ya, pernah mengikuti tentang integrasi dia ketika dia tapi pakai Islamisasi sains gitu ya. Jadi ketika dia mengajarkan matematika gitu ya, itu diawali dengan ayat Al-Qur'an gitu ya. Jadi ini di SMP dengan SMA. Jadi ketika dia akan semua bukunya, modulnya itu ketika dia membahas tentang bilangan, tentang diagram Venn atau apapun, dia selalu diawali dengan ayat Al-Qur'an. Nah, jadi konsep integrasi yang dimaksud itu seperti apa? Itu yang pertama, gitu ya. Kemudian yang kedua, karena ini adalah pengaruh integrasi pendidikan terhadap efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, ini pastikan apakah dalam dunia pendidikan itu efektivitas atau efisiensi. Ya, kemudian kalau berdasarkan kuantitatifnya ini masih levelnya S1 karena variabel X-nya itu dia hanya satu saja. Kemudian variabel Y-nya ini malah dua. Kemarin yang mahasiswa sebelumnya udahlah nggak usah yang Y2 lah, yang Y1 saja. Berarti X1 terhadap pengaruh X1 terhadap Y, kemudian pengaruh X2 terhadap Y, kemudian pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Itu yang paling simpel, tapi itu adalah kuantitatif. Nah, ini jadi harus dijelaskan dulu efektivitas itu seperti apa, efisiensi itu seperti apa gitu ya. Termasuk tadi yang pertama adalah integrasi pendidikan. Ini harus diklirkan dulu mau kemana gitu ya. Kemudian tadi kalau umpamanya di riset itu juga dia harus apakah mau dia istilahnya itu kalau SMP semuanya, MTS semuanya, kalau SMK semuanya, SMK IT semuanya. Itu juga harus jelas. Tapi sebelum milih lokasi dan tadi jangan satu nih, jangan satu lokasi. Kalau S2 itu tadi variabelnya itu minimalnya itu adalah 2, kemudian juga lokasinya itu jangan satu sekolahan gitu ya. Nah, saya bicaranya yang ideal tentu saja gitu ya, yang ideal. Tapi kita bicaranya ke sini dulu nih. Ya kita bicaranya itu ke yang apa yang dimaksud dengan integrasi pendidikan ya, kemudian apakah pilihannya efektivitas atau efisiensi, kemudian kualitatif atau kuantitatif, kemudian riset approach-nya, pendekatannya itu pakai apa gitu. Kalau kuantitatif ya standar pakai SPSS, kemudian sekarang bisa pakai eViews misalnya gitu ya, pakai software untuk mengelola atau untuk mengolah data gitu ya. Oke, kalau umpamanya ini kita anggap saja kuantitatif, berarti Pak Erus itu fokus utamanya itu adalah tentang efektivitas pembelajaran. Setelah di sini ditambah lagi minat yang tadi saya 2 ya, malah jadi 3 nih malah jadinya nih. Kalau kuantitatif tapi ya kalau kuantitatif. Jadi integrasi pendidikan itu dia pengaruhnya itu ada Y1-nya adalah efektivitas atau gitu ya harusnya nih ya, efektivitas dan efisiensi, atau kalau mau dianggap 2 berarti Y1-nya efektivitas, Y2-nya efisiensi, Y3-nya itu minat, dan juga Y4-nya itu hasil belajar. Wah, ini keren sih sebenarnya gitu. Cuman kemarin kayaknya dengan Pak Dr. Sato juga rekomendasikan yang simpel dulu aja lah. Yang penting paham gitu ya. Yang penting paham. Jadi Y-nya itu jangan terlalu banyak gitu ya. Ini dari sisi pendahuluannya. Nanti kita akan tentukan latar belakangnya dulu. Kalau sudah tahu objeknya, latarnya itu akan seperti apa gitu ya. Kemudian rumusan masalahnya juga kan di sini tadi belum ada rumusan masalahnya gitu ya. Nah, termasuk juga tadi ini integrasi pendidikan itu seperti apa? Karena tadi bicaranya lebih ke integrasi kurikulum atau tadi contohnya juga cross kultural gitu ya. Jadi antar budaya itu juga agak-agak berbeda nih.
Jadi harus dipahami dulu apa yang dimaksud dengan integrasinya. Kemudian metode penelitiannya tadi ya pastikan mau. Jadi kita nggak bisa ngomong oh pakai kuantitatif atau pakai kualitatif, nggak bisa sebelum kita tentukan Anda mau meneliti apa. Gitu ya. Anda mau diteliti itu apa? Oke, Anda mau meneliti pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Maka itu pasti itu adalah kuantitatif. Tinggal pilih populasinya itu seperti apa, kemudian apa topik variabel-variabelnya seperti apa, baru nanti perumusan untuk membuatkan instrumen indikator dan instrumen-instrumennya gitu ya. Ini yang di bab 2-nya. Kemudian kalau hasil penelitian ya nanti gitu ya. Ini kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi itu nanti ya, itu dengan dosen pembimbing strategi itu juga nanti ya. Oke, kesimpulan juga nanti daftar pustaka nanti ini sebenarnya sudah benar, cuman tadi saya agak ragu dari sisi originalitasnya. Karena dia misalnya wah ini keren-keren banget ini. The challenge and opportunities of educational integration in the era globalization, ada exploring the impact of cross-cultural integration. Ini kan cross-cultural jadinya. Jadi justru ini malah jadi ya tadi misalnya orang Cina belajar Indonesia, jadi dia digabungkan semuanya tuh jadi dalam satu kelas gitu ya. Dalam satu kelas itu dia pendidikan sebenarnya seperti multicultural education gitu ya. Jadi orang Islam, orang non-Muslim, orang Jawa, orang Sunda, orang Padang, orang mana dia belajar dalam satu ruang gitu ya dengan objek yang mungkin mereka harus saling memahami dan sebagainya. Itu contohnya agak berbeda sehingga ini dipastikan untuk referensi dan juga tadi terlalu bahkan ini terlalu keren ini untuk referensinya gitu ya walaupun sampai 10 dan pastikan ini memang kita punya jurnal-jurnalnya. Kalau enggak yang gampang aja yang Indonesia aja lah. Kita masih menerima juga kok referensi yang Indonesia. Oke, ini jadi bahan diskusi sebenarnya. Mungkin saya tanya dua aja deh ke Pak Erus nanti sebelum saya pindahkan ke Pak Dr. Sutarto. Pertama, coba dalam 1 menit jelaskan apa yang ingin dipahami dari integrasi pendidikan, Pak Erus. Ya, sebenarnya yang ingin saya pahami dari integrasi pendidikan itu adanya kesatuan program yang ada di sekolah dengan perilaku anak-anak di rumah begitu. Oke, berarti Itu dia yang pertama. Yang pertama keduanya, ya. yang kedua ada integrasi antar mata pelajaran begitu. Itu sih sebenarnya dua yang ingin saya itukan. Oke, terlalu banyak sih. Nanti pilih salah satu saja kalau menurut saya gitu. Kalau tadi integrasi, justru kalau saya pahami definisinya bukan integrasi. Bukan integrasi. Kalau integrasi itu kan menyatukan. Ya, kalau ini mungkin antara teori dengan implementasi gitu. Misalnya ini masuk ke psikologi deh itu. Jadi misalnya seorang anak di kelas itu di sekolah itu diajari misalnya untuk mengucapkan salam gitu kan ya. Tapi ketika di rumah tidak mengucapkan salam gitu. Nah, ini masalahnya banyak tuh. Itu bisa jadi background bisa. Itu dia tersendiri. Jadi kajiannya itu adalah ke anak gitu ya. Tapi kalau mamanya tadi antara misalnya tadi saya sebutkan belajar matematika diintegrasikan dengan Islam misalnya. Itu dia udah beda lagi tuh. Udah beda lagi. Jadi topiknya itu sudah berbeda. Tinggal mau pilih yang mana gitu. Terus tadi juga sebelum lupa juga saya ingatkan ini karena program studi kita adalah pendidikan agama Islam. Ini agama Islam itu nggak terlalu kelihatan ini. Ini yang sebelah mana agama Islamnya gitu ya. Iya. Jadi ini di pendidikan biasa, pendidikan magister ilmu pendidikan juga bisa, administrasi pendidikan juga bisa. Jadi Islamnya itu dia nggak kelihatan. Oke lah nanti mungkin di pesantren gitu atau mungkin di SD Islam, tapi itu kalau menurut saya kurang mewakili dari prodi itu. Oke, jadi itu pastikan dulu integrasi pendidikannya. Kemudian yang kedua, yang Y-nya nih, yang mau diteliti sama Pak Erus ini apa sebenarnya? Efektivitas, efisiensi dalam proses pembelajaran, minat atau hasil belajar? Yang mau diteliti itu apa? Hasil belajar, Pak.
Oke, kalau hasil belajar ya berarti dia Hmm. yang minat dengan itunya mungkin dia di depan kali harusnya ya. Jadi bisa dihilangkan. Hmm. Jadi fokus kepada hasil belajar ya. Kalau hasil belajar itu sangat standar sekali lah ya. Nah, itu akan dibahas di bab yang kedua tentang hasil belajar. Oke, kita anggap saja ini ya hasil belajar. Sekarang coba saya tanya lagi. Menurut Pak Erus, hasil belajar itu kan pengennya bagus otomatis gitu ya. Apa saja yang mempengaruhi hasil belajar? Sebutkan 5. Metode, Oke, metode. metode, Oke, materi eh, metode. gurunya, Oke, guru, betul. eh, eh, apa Dua namanya, lagi. rencana pembelajarannya. Oke, kayak RPP-nya ya. Nah, Itu dia sebenarnya masuk ke metode pembelajaran sebenarnya itu. Dia oh masih gitu. bisa masuk itu. Satu lagi, Hmm. Apa ya? kalau integrasi pendidikan nyambung nggak kira-kira? Ada bagi apa mempengaruhi hasil belajar tidak integrasi pendidikan itu? Ada pengaruhnya, Pak Dokter. Kalau menurut saya, Ini hasil belajar siswa yang apa nih secara keseluruhan semuanya atau ini? maksudnya keseluruhan tuh dari Keseluruhan semua mata level. pelajaran atau Eh, hanya satu pelajaran? Keseluruhan kalau yang dalam benak saya, yang dalam pikiran saya itu Hmm. bahwa memang pelajaran ini tidak boleh berdiri sendiri-sendiri gitu. Masing-masing harus Hmm. ada sambungannya, ada keterkaitannya sehingga murid itu merasakan ada manfaat dari dia belajar gitu. Sosial untuk apa, di IPA-nya untuk apa, di matematikanya untuk apa kan gitu. Ya Oke. lebih ke sebetulnya ke ini sih, hasil belajar itu bukan hanya dalam bentuk capaian akademik, tapi juga capaian moral gitu, akhlak begitu. Oke, itu agak-agak sedikit Hmm. berbeda sih. Terakhir dari saya lah sebelum ke Dr. Starto. Hmm. Jadi balik lagi tadi ke integrasi pendidikan gitu ya dengan hasil belajar. Anggap saja 2 ini ya. Nanti ditambahkan satu lagi sebenarnya ya yang mempengaruhi hasil belajar ini apa gitu. Nah, yang saya ulang lagi. Jadi tadi integrasi kurikulum ataupun tadi integrasi antara teori dengan implementasi. Nah, ini perlu dicari tadi ininya apa istilahnya itu riset terdahulu yang memang membahas tentang ini. Oke, saya mau tanya tentang anggap saja sekarang integrasi kurikulum. Kira-kira kalau menurut para ahli pendidikan atau ya apa saintis lah ya, integrasi kurikulum itu seperti apa sih? Yang sudah disebutkan teorinya yang sudah menjadi sebuah teori integrasi pendidikan ini, integrasi kurikulum. Ada Belum nggak? tahu ini Ya, apa ya. kalau misalnya tadi kita sebutnya SDIT misalnya, SDIT Ya. bisa disebut sebagai integrasi tidak itu? Kurikulum ya, kita ngomongin kurikulum nih. Hmm. Hmm, Masih integrasi kurikulum. sendiri-sendiri ya, artinya belum 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 begitu terintegrasi kalau menurut saya sih. Oke, nah Baru berarti terpadu ya, terpadu itu belum integrasi gitu masih pada. iya betul betul. Nah, Hmm. yang dibayangkan oleh Pak Erus ini apa kira-kira nih integrasi seperti apa? Coba, tadi kalau IPS IPA kayaknya ini terlalu tinggi gitu, jadi nggak bisa tuh, nggak bisa Ya, ya. IPS sama IPA itu digabungkan gitu. Walaupun tadi IPS kan sudah banyak bidang ilmunya juga, rumpun ilmunya, IPA juga rumpun ilmunya sudah terlalu banyak gitu. Jadi yang dibayangkan apa? Coba 1, 2 mata pelajaran yang bisa jadi satu. Ya, Tapi ini karena saya bentuknya integrasi. ya misalnya begini, kalau di IT misalnya ada bina pribadi Islami gitu. Mhm. Nah, maksud saya bina pribadi Islami ini tidak bisa berdiri sendiri, dia juga harus ditopang oleh pelajaran-pelajaran yang lain yang mengarah ke arah Mhm. situ begitu. Jadi misalnya Hmm. belajar matematika untuk apa begitu. Yang tadi Pak Doko Hmm. sampaikan misalnya dihubungkan dengan ayat-ayat Quran, Hmm. diawali dengan pembacaan ayat Quran misalnya. Atau belajar bahasa Inggris juga seperti itu. Hmm. Jadi Ya. arahnya ke situ gitu. Oke, kalau Hmm. penanganan itu bukan integrasi tapi insourcing namanya itu. Oh, Memasukkan, insourcing gitu. Jadi nanti ada pola-pola untuk ini integrasi atau hanya insourcing, memasukkan atau hanya menambahkan manfaat dari setiap mata pelajaran
gitu ya. Misalnya kenapa harus belajar IPS misalnya? Kenapa di IPS itu, karena kebetulan saya juga 2008 itu sertifikasi guru juga IPS gitu ya. Kenapa di IPS itu sejarah, antropologi, kemudian ekonomi tentu saja, sosiologi gitu. Itu kenapa disatukan, tapi kalau sudah SMA kemudian dipisahkan. Baik, udah panjang nih, kita berikan waktu kepada Pak Dr. Terima, Sutarto terima kasih Pak Dr. untuk Misna. memberikan masukannya. Oke, silakan Pak Dr. Sutarto. Terima kasih Pak Dr. Wisno dan Pak Irus serta kawan semua. Mohon maaf nih, saya agak terganggu nih, agak sakit nih tenggorokan saya nih. Hari ini banyak ngajar, terus tadi rapat, terus banyak ini ya. Jadi mungkin saya nggak bisa diskusi terlalu panjang, dan saya kira tadi sudah banyak dari Pak Dr. Wisno stimulusnya gitu ya. Saya mau langsung memberi rekomendasi saja gitu ya, dengan beberapa poin. Mungkin saya nggak ngasih kesempatan dialog ke Pak Terus ya. Langsung ngasih rekomendasi. Pertama, tadi udah singgung Pak Dr. Misno, ini prodi pendidikan agama Islam. Jadi kalau keinginannya jauh itu bagus gitu ya, tapi harus lihat apa namanya kompetensinya, itu pertama. Yang kedua, dari ungkapan tadi sama sama dialog dengan Pak Dr. Meso, saya sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa menangkap bahwa sebenarnya yang jadi masalah adalah hasil belajar. Jadi minat, efisien itu bukan masalah gitu ya. Nah, jadi saya langsung simpulkan saja bahwa variabel Y-nya adalah hasil belajar. Dan nanti di latar belakang masalah, Pak Eros menceritakan aja tentang masalahnya hasil belajar yang disebutkan tadi gitu ya. Nah, kemudian menanggapi materi awardnya ini, saya anggap ini belum proposal, Pak. Jadi ini masih materi saja ya, kayak PowerPoint gitu ya, hanya PowerPoint bentuk teks ya, dengan yang tadi yang disampaikan, karena hanya poin-poinnya saja ini kan. Maka PR untuk Pak Eros nanti harus membuat proposal penelitian, karena begini, untuk mendapatkan SK bimbingan itu kita harus mengirimkan ke kampus itu proposal penelitian yang direvisi lengkap judulnya gitu ya. Kemudian rekomendasinya dari kita, dan nanti akan diberikan pembimbing. Nah, ternyata kemarin saya sudah koordinasi, pembimbingnya itu ada 2. Pembimbing satunya itu dari pusat, pembimbing 2-nya dari dosen kita di sini. Gitu ya. Jadi Pak Eros nanti harus bikin lagi proposalnya minimal 30 halaman lah untuk proposal tesis ya. Saya yang bagus ya lebih dari 30 halaman. Jadi bab 1 latar belakang masalah. Nanti setidaknya latar belakang masalah itu 5 halaman gitu ya, menceritakan tentang masalah hasil belajar. Ini langsung saya rekomendasi aja ya, hasil belajar. Dan ini yang jadi masalah, saya setuju dengan integrasi pendidikan, tapi pendidikan agama Islam. Jadi kalau mau dilengkapi, saya ngambil dari sini, judulnya begini aja Pak Eros, efektivitas integrasi pendidikan agama Islam dan motivasi belajar atau minat belajar juga boleh terhadap hasil belajar siswa di SMK misalnya, atau di SMP misalnya, atau di mana gitu ya. Jadi saya ulang lagi, judul yang saya rekomendasikan adalah efektivitas integrasi pendidikan agama Islam dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa SMKX misalnya. Kalau SMK aja, kalau SMP aja, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari judul itu tadi semua yang digambarkan Pak Erus itu terakomodir semua, walaupun tidak 100% ya. Pertama, pemikiran asumsi dulu ya, asumsi Pak Erus tentang masalah hasil belajar itu terakomodir. Jadi nanti Pak Erus bisa menceritakan bahwa ada masalah
di pendidikan kita tentang hasil belajar. Ceritakan aja tadi masalahnya segala macam itu yang dipengaruhi banyak hal gitu ya, banyak hal. Nah, kemudian Pak Eros berpikir bagaimana mengintegrasikan entah itu pendidikan, entah itu kurikulum atau apa, tapi saya batasi aja integrasi pendidikan agama Islam aja dulu Pak. Kalau terlalu jauh, terlalu banyak nanti nggak nyampe gitu ya. Nah, kalau penelitian Pak Eros itu nanti sukses, nanti direkomendasi mungkin para peneliti yang lain bisa meneliti tentang yang lainnya, tentang IPA, IPS segala macam gitu. Tapi kalau hari ini Pak Eros mau meneliti itu bukan bidangnya karena prodinya pendidikan agama Islam. Kemudian tentang minat belajar itu juga bagus gitu ya. Kalau kaitan dengan efektivitas tadi, jadi judul aja gitu ya. Nah, efektivitas itu judul kuantitatif karena itu terukur ya. Contohnya judul kuantitatif itu adalah pengaruh, hubungan, korelasi gitu ya, efektivitas, kontribusi itu pasti kuantitatif karena itu terukur gitu. Jadi seberapa besar efektivitasnya itu terukur. Jadi metodenya adalah kuantitatif. Jadi variabelnya adalah integrasi pendidikan agama Islam, X1, X2-nya adalah minat belajar, Y-nya adalah hasil belajar. Tempatnya jelas di sekolah mana. Nah, nanti membuat proposalnya bab 1, latar belakang, Pak Heroes menceritakan tentang hasil belajar di satu tempat itu dan mungkin lebih luas lagi bisa disinggung gitu ya, misalnya sampai nasional juga nggak apa-apa, tapi dimulai dari tempat yang kecil, tempat penelitian yang akan dilakukan gitu. Kemudian identifikasi masalah adalah mencari penyebab hasil belajar itu apa saja gitu ya. Nah, diantaranya nanti yang akan dijadikan variabel X1 dan X2 gitu. Jadi hasil belajar kurang bagus itu karena nggak ada integrasi pendidikan agama Islam. Kemudian minatnya rendah, kemudian kurikulumnya kurang bagus gitu ya. Kemudian sarananya kurang bagus, kemudian apalagi kompetensi gurunya, kepemimpinannya dan macam sekali itu identifikasi. Nah, dari banyak identifikasi itu dibatasi. Pembatasannya adalah integrasi pendidikan agama Islam. Jadi nanti Pak Eros bisa mengungkapkan bagaimana integrasi pendidikan agama Islam ke pelajaran matematika, ke pelajaran biologi, ke pelajaran seni budaya, ke pelajaran matematika, gitu. Jadi semua pelajaran bisa dimasukkan dari pendidikan agama Islam. Kalau nggak salah Bu Nia itu kemarin juga meneliti integrasi ini ya kepramukaan di dalam pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana kegiatan kepramukaan itu bisa diintegrasi ke pendidikan agama Islam. Nah, ini terbalik nih, integrasi pendidikan agama Islam nih yang ke yang lain gitu. Nah, seandainya ini baru saya membayangkan, seandainya para guru-guru itu sudah menguasai pendidikan agama Islam dan pendidikan itu bisa diintegrasikan ke semua pelajaran, sebenarnya nggak ada mata pelajaran pendidikan agama Islam nggak masalah gitu ya. Jadi kalau ada yang mau mencoba menghilangkan pendidikan agama Islam nggak masalah, asalkan tadi semua mata pelajaran diintegrasikan dari pendidikan agama Islam gitu ya. Itu persoalannya kan bukan mata pelajarannya, sebenarnya substansinya di dalam pendidikan itu. Makanya kalau misalnya Pak Eros mau melakukan penelitian itu sebagai langkah awal, saya kira bagus gitu ya. Jadi gitu nanti bab 2-nya yang dibahas 3 variabel tadi tentang pendidikan agama Islam, kemudian tentang minat, tentang hasil belajar, kemudian bab 3-nya metode penelitiannya yaitu kuantitatif, populasinya sekolah tersebut dan sampelnya dihitung. Nah, tadi kalau Pak Dr. Misno menyampaikan ada mansuh istilah ini ya, apa deskriptif kualitatif ya. Suharsimi Arikunto itu juga pernah memansuhkan menghitung sampel dengan persentase. Nah, itu ada di bukunya, di buku apa bukunya beliau tentang penelitian itu di tahun 2006. Jadi kalau dulu
menghitung sampel itu boleh pakai persen, 25%, 10% gitu. Nah, kata Suharsi Marukunto itu sekarang sudah tidak boleh lagi menggunakan persentase itu, tapi menggunakan rumus. Itu. Jadi gini kawan-kawan, ketika mengutip teori, lihat pernyataan itu buku tahun berapa. Oleh karena itu sebaiknya teori-teori pada buku-buku yang kini gitu ya, minimal 10 tahun terakhir. Dan referensinya itu harus buku, boleh tambahannya jurnal dan jadi nggak boleh nggak ada buku sama sekali gitu ya. Jadi yang diutamakan adalah buku, kemudian nanti boleh ditambah jurnal. Jadi kalau jurnal semua itu belum cukup. S1 saja itu buku itu minimal 15. Kalau S2 itu minimal 25 buku. Kalau tambah jurnalnya 10 ya berarti 35 gitu. Jadi itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kesepakatan gitu ya. Jadi buku yang sedikit sebagai referensi berarti pengetahuannya dangkal gitu anggapnya gitu ya. Makanya referensinya harus banyak. Itu Pak Eros ya. Langsung saja. Tapi silakan kalau ada yang ditanyakan boleh gitu ya. Saya merekomendasikan supaya mudah saja. Jadi saya ulang lagi. Berarti hari ini kalau sepakat rekomendasi saya itu, kalau sepakat saya merekomendasikan judulnya saja. Setelah itu nanti Pak Eros bikin proposal. Nanti bisa tanya-tanya ke temannya lah itu Pak di itu kan banyak tuh Pak Nur Huda juga udah buat proposal, Pak Helmi, Pak Juni, Pak Muslihuddin, Pak Mustafa gitu ya. Ya kerja bareng aja walaupun beda judul tapi kan paling tidak substansinya sama. Jadi saya ulang lagi rekomendasi dari saya, efektivitas integrasi pendidikan agama Islam dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa di SMK X. Tadi kan yang diungkapkan SMK ya. Seperti itu Pak Dr. Misno, silakan lanjut. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Sutarto atas masukannya. Tadi dicatat ya, ini juga kita rekam juga. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa, ya memang perlu waktu untuk memastikan tadi objek penelitiannya, kemudian juga nanti lokasinya. Tadi ada dua, pertama ada yang mau di SMK SMK IT Insan Toda, kemudian atau juga tadi di Markasul Quran gitu ya. Nanti itu dengan dosen pembimbing saja, biar lebih efektif juga. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke yang berikutnya ya. Silakan Pak Ersa, ada mau komentar silakan atau langsung Ya, ini ditutup. mengenai ini Pak Dokter. Berarti setelah ini saya menyusun proposal lagi sesuai dengan apa yang Iya, ketentuan betul. gitu ya. Terus setelah itu baru ada penunjukan dosen pembimbing itu Pak Dokter. Iya, Atau, bisa seperti itu. Ya, bisa. Ya, Jadi Pak. artinya perbaikan. Ya. Sama Pak, yang lain juga kan ditunggu perbaikan judulnya karena kan pada waktu sidang proposal itu